Adapun timnas Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan fase terakhir penentuan menuju pesta sepak bola 2 tahun lagi. Shin Tae-yong beri kabar buruk soal persiapan timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan Australia, media Vietnam justru prediksi timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri bakal kalah lawan. Kabar baik timnas Indonesia. Gelandang Liga Brasil Kode siap tampil di semifinal Piala AFF U19 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya hanya memiliki masa persiapan yang sangat singkat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berlaga di putaran ketiga dengan dibuka 2 laga pembuka menghadapi Arab Saudi dan Australia. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tamu terlebih dahulu ke markas Arab Saudi pada 6 September 2024. Jelang penampilan untuk pertama kalinya di putaran ketiga, Shin Tae-yong harus menerima keadaan buruk lantaran tak bisa memanggil para anak asuhnya lebih cepat. Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya baru bisa memanggil para pemain pada 2 September mendatang. Ini artinya, pelatih asal Korea Selatan itu hanya memiliki rentang waktu selama 4 harus untuk mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Arab Saudi. Menurutnya, dirinya tidak bisa memanggil para pemain lebih cepat untuk mengadakan pemusatan latihan, TC. Karena masa persiapan itu tidak termasuk dalam agenda FIFA Matchday. Kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ujar Shin Tae-yong selepas penyerahan Golden Visa kepada dirinya, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, katanya seraya menambahkan. Melihat situasi tersebut, nampaknya Shin Tae-yong harus memasrahkan kondisi para pemain timnas Indonesia di tangan timnya masing-masing. Shin Tae-yong juga menjelaskan bila kondisi para anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan tak ada yang mengalami cedera. Saat ini para pemain sedang latihan di tik masing-masing juga dan kondisinya sedang baik-baik semua, jelas Shin Tae-yong. Selepas menghadapi Arab Saudi, skuad Garuda akan melanjutkan putaran ketiga sebagai tuan rumah menjamu Australia. Laga kontra Australia itu akan bergulir pada 10 September 2024 yang rencananya bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Arab Saudi dan Australia, Marcelino Ferdinand CS akan menjajal perlawanan dari Jepang, Bahrain, serta Cina. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi babak semifinal AFF U19 2024. Di bawah asuhan Indra Syafri, Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara grup A usai mengalahkan Filipina U19, Kamboja U19, dan Timor Leste U19. Penampilan Timnas Indonesia U19 kali ini cukup gemilang, terbukti dengan 2 kemenangan telak melawan Timor Leste dan Filipina. Namun kualitas Timnas Indonesia U19 sempat dipertanyakan usai pertandingan yang sulit menghadapi Kamboja U19. Jika dilihat dari atas kertas, sebenarnya Timnas Indonesia U19 memang tak berhadapan dengan lawan yang sulit di babak grup. Oleh sebab itu, tantangan sesungguhnya yang akan dihadapi Timnas Indonesia U19 baru akan terjadi babak semifinal dan final. Pada babak semifinal, Timnas Indonesia U19 akan melawan juara grup C. Sementara Australia akan berhadapan dengan peringkat kedua terbaik. Salah satu media Vietnam, Soha mengingatkan bahwa ada tim yang bisa menjadi ancaman besar bagi Timnas Indonesia U19. Ternyata yang disebut oleh media Vietnam tersebut bukanlah Australia U19. Lantas tim mana yang dimaksud? Media Vietnam Soha sendiri memuji penampilan Timnas Indonesia U19 yang begitu menakjubkan sehingga memungkinkan Thailand dan Malaysia untuk menyusun rencana agar bisa menghindari skuad Indra Syafri di babak semifinal. Timnas Indonesia sedang dalam performa terbaiknya dan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah,
Jadi, menghindari, Indonesia dapat membantu Malaysia atau Thailand meningkatkan peluang mereka untuk menang di semifinal, tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Di antara 3 calon timnas Indonesia U19, media Vietnam lebih menyorot Malaysia. Malaysia menjadi lawan yang paling membuat tuan rumah Indonesia bosan menjelang babak semifinal turnamen Asia Tenggara U19, tulis Soha. Walaupun menghadapi timnas Indonesia U19 di babak semifinal akan sangat sulit, media Vietnam Soha justru menilai Malaysia tak perlu khawatir. Namun, Malaysia U19 tak perlu, sengaja kalah dari Thailand untuk menghindari tuan rumah Indonesia. Pasalnya, sebelumnya Malaysia dan Indonesia pernah bertemu 2 kali di babak semifinal turnamen Asia Tenggara U19 dan kedua kali Malaysia, menyedihkan, lawannya, tulis media Vietnam Soha. Alasan tersebut membuat media Vietnam Soha menilai bahwa Malaysia cukup tangguh dan mampu mengalahkan timnas Indonesia U19, seperti yang sudah pernah terjadi. Karena 2 alasan di atas, Malaysia U19 menjadi lawan yang paling diwaspadai timnas Indonesia. Jika kedua tim ini bertemu di babak semifinal, tak menutup kemungkinan Harimau Melayu kembali membawa kesedihan bagi timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia U19 setelah salah satu gelandang andalan skuad Garuda Muda, Welber Jardim berpotensi bisa tampil di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Welber Jardim memang terlihat alami cedera parah setelah hadapi Timor Leste di pertandingan terakhir penyisihan grup A Piala AFF U19 2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut, Welber Jardim dimainkan sejak menit awal dan menjadi maestro di lapangan tengah. Namun, menjelang akhir pertandingan, Welber Jardim harus ditarik keluar usai mengalami cedera pada lutut kirinya. Bahkan, pemain Sao Paulo FC itu nampak meninggalkan Stadion GBT menggunakan kursi roda dengan lututnya yang dibalut perban. Melihat kondisi yang dialaminya membuat bintang Sao Paulo di Liga Brasil itu terancam bakal absen pada laga semifinal bersama skuad Garuda Nusantara. Akan tetapi kabar baik datang buat timnas Indonesia, setelah sang pemain terlihat sudah bisa ikut berlatih jelang partai semifinal. Dari unggahan Instagram Story di akun resmi timnas Indonesia, terlihat Welber Jardim sudah berlatih dengan penggawa timnas Indonesia U19 lain. Bahkan Welber Jardim jalani porsi latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih Indra Syafri. Fokus semifinal Welber Jardim, tulis Indra Syafri dalam unggahannya yang diposting ulang akun Timnas Indonesia. Dengan kabar tersebut, Timnas Indonesia pun berpotensi bisa memainkan Welber Jardim untuk tampil di partai semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia sendiri berhasil lolos ke semifinal dengan status juara grup A setelah menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Pada partai terakhir, Jens Ravensche sukses pesta gol 6-2 kontra Timor Leste. Di babak semifinal nanti, tim Merah Putih bakal menanti pemenang antara Malaysia dan Thailand yang baru akan bertanding malam ini. Media Vietnam tak bisa nyinyiri Timnas Indonesia U19 lagi, mereka ciptakan hujan gol dan lolos semifinal. Media Vietnam tak bisa lagi menyinyiri Timnas Indonesia U19. Penyebabnya, pasukan Indra Syafri sukses lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 usai membungkam Timor Leste 6-2, Selasa, 23 Juli 2024. Gol-gol Timnas Indonesia U19 pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini dicetak Jens Raven, 2 gol, Alexander Oscar Lima Quintao, bunuh diri, Kadek Arel, Arhan Kaka, dan M. Kaviatur Rizky. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Mereka masih akan menanti lawan yang akan dihadapi, antara Thailand dan Malaysia. Sementara itu, Vietnam sendiri sudah dipastikan gagal melaju ke semifinal usai gagal menunjukkan performa terbaik di grup B. Mereka kalah bersaing dengan Australia. Usai kemenangan 6-2 atas Timor Leste, media Vietnam pun menuliskan kata-kata pujian bagi Timnas Indonesia U19. Ciptakan hujan gol, Indonesia resmi lolos ke semifinal Piala AFF U19, tulis media Vietnam, TTO 247.
Dalam artikel review pertandingan ini, TTO 247 menggarisbawahi betapa dominannya timnas Indonesia U19 atas Timor Leste dan sempat unggul 6-1. Tulisan ini berbeda 180 derajat dari nyinyiran yang sebelumnya digaungkan media Vietnam tersebut usai Indonesia U19 dibuat kesulitan oleh Kamboja sebelum akhirnya menang 2-0. Nyinyiran media Vietnam sempat membuat Indra Syafri terusik. Namun, arsitek timnas Indonesia U19 justru menyuruh mereka untuk berkaca pada diri sendiri. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan bobol gawang Indonesia di GBK kok gak diketawain ya? Ujar Indra Syafri. Ya dia, dan buktinya Myanmar bisa tahan mereka kan? Harusnya tertawain diri sendiri dulu baru tertawain yang lain, pungkasnya. Media Italia tiba-tiba heboh bahas timnas Indonesia U19, ada apa? Media Italia tiba-tiba merasa terkejut dengan timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang berlaga di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 setelah menjadi juara grup A dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 diraih saat menghadapi Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2. Di babak semifinal nanti, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Malaysia atau Thailand yang masih memperebutkan status juara grup C. Terkait keberhasilan tim asuhan Indra Syafri itu menembus babak semifinal, ada hal menarik yang menjadi sorotan media Italia, IFTV. Mereka menyoroti soal banyaknya personil timnas Indonesia U19 yang menyertakan nama-nama legenda di Liga Italia. Begitu banyak pemain di tim muda Indonesia yang diberi nama legenda Serie A, tulis IFTV dikutip dari akun X-nya, Rabu, 24 Juli 2024. Salah satu bagian terbaik dari IFTV adalah mengetahui bagaimana orang-orang di seluruh dunia menikmati Serie A. Kami belajar betapa banyak orang Indonesia yang mencintai sepak bola mereka, tambahnya. Shin Tae-yong lantas mengungkapkan jika lapangan yang digunakan untuk pertandingan itu rasanya sama seperti lapangan yang ada di Paju National Football Center yang ada di kota Paju, Korea Selatan. Rasanya, seperti bermain di Paju National Football Center di Korea, tapi ini versi Football Center di Prancis, lokasinya ada di dekat pegunungan, cerita Shin Tae-yong. Shin juga mengungkapkan sejumlah masalah pada wasit selama pertandingan. Ia mengatakan jika wasit tersebut tidak mau berbicara bahasa Inggris dan hanya bahasa Prancis saja. Hal itu menjadi keuntungan bagi Gini yang merupakan daerah bekas jajahan Prancis. Tak sampai di situ, saat pertandingan berlangsung, wasit juga 2 kali memberikan penalti kepada timnas Gini. Namun, keputusan pemberian penalti itu dinilai oleh Shin Tae-yong tidak tepat. Dengan yakin, Shin bahkan menyebut jika apa yang dilakukan tim asuhannya sama sekali tidak perlu dihadiahi penalti untuk Gini. Keduanya 100%, seharusnya, bukan penalti. Pertama, jika itu dianggap pelanggaran, berkat hasil luar biasa yang diraih Malaysia tersebut membuat para supporter negeri jiran beramai-ramai menyampaikan komentar sinis terhadap timnas Indonesia. Secara khusus mereka menyindir timnas Indonesia yang bisa lolos final Piala AFF U19 2024 karena berada di grup yang relatif mudah. Menurut mereka, ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 setelah melampaui tim kuat seperti Thailand dan Singapura. Malaysia terlalu kuat untuk saat ini, kata Hasridzwan Hasan. Bawa saja pialanya langsung ke Malaysia, tulis Abang Saleh. Mantap sekali Malaysia, Indonesia mulai panik, ujar Andi. Di lain sisi, mereka juga menyindir perilaku supporter timnas Indonesia di media sosial yang menurutnya selalu memberikan komentar menyebalkan saat Malaysia berlaga. Ketar-ketir merah putih, tutur Firdaus Saleh. Indo yang koyak, tandas Fitri Ahmad. Seperti biasa, Indonesia selalu merendahkan negara lain. Mereka pikir mereka cukup kuat sekarang, padahal cuma bisa menang lawan tim ASEAN lawan tim Arab pun kalah, ungkap Mijan 3. Timnas Indonesia dan Malaysia masih akan melakoni satu pertandingan tersisa di babak penyisihan grup sebelum mulai bertanding di laga semifinal Piala AFF U19. Han. Ke semifinal.